Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Brother. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan sore hari ini, karena video ini dibuat sore hari, saya kedatangan narasumber baru, ya, seorang wanita. Dia wanita ketiga di podcast saya. Tanpa bertele-tele, perkenalkan aja langsung namanya dan dari mana. Hai, nama saya Dian dari Brebes, Jawa Tengah. Tapi tinggalnya di Jati Asih. Tinggal di Jati Asih. Oke. Jadi buat kawan-kawan mungkin yang kok mengirim dapat narasumber dari mana kan gitu ya. Mungkin kalau kalian kemarin lihat video saya yang podcast di ketika banjir ya, dia ada, cuma karena pakai masker jadi mungkin kalian nggak kenal ya. Jadi Diana pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau undang kesini buat cerita-cerita misteri. Mungkin Diana punya pengalaman misteri, berbagi kisahnya. Duduk ya, mau hujan sini guys. Silakan, mungkin punya cerita dari mana di sini? Yuk, tadi kan dari Brebes ya. Di sini udah berapa lama? 4 bulanan. 4 bulan. Oh, berarti baru ya? Iya. Baru. Di sini sama siapa tinggalnya? Sama teman. Sama teman. Iya, sama teman. Oh, berarti sama teman. Oke, mungkin Diana, kenapa sih kok mau sampai ke Bekasi gitu, ceritanya gimana sih? Kita sebelum ke cerita misteri mungkin ya. Ya, namanya juga kan anak rantau ya. Anak rantau. Iya, biasa lah. Apa? Ngeri, ya kan berhubung dari yang makan. Ngeri, ya kan berhubung dari yang makan. Nyari nafkahin guys, udah. Ya, jadi menjadi wanita yang masih bertanggung jawab ya, enggak. Jadi nggak melibatin orang tua buat buka apa-apa, jadi kita sendiri mandiri ya. Iya, jadi wanita mandiri ya. Pengen mandiri ke Bekasi, dari Brebes ke Bekasi itu berapa jam ya kalau gue tahu? 5 jam. Cepat lewat cuma 3 jam. Iya, cepet ada tuh. Cepet dah, selalu. Oke, mungkin gue mau tanya-tanya dulu nih. Kemarin sempet shock dong pas banjir itu Banget. Itu berarti pertama kali? Iya. Yang soalnya dalam awal tahun 2020 kemarin sempat banjir itu paling gede di situ. Yang kemarin sih masih nggak terlalu parah ya. Cuman 2020 itu paling parah. Tapi namanya bagus itu. Kira-kira kemarin posisinya lagi di mana tuh? Iya, lagi di posisinya di tempat kerja. Tempat kerja. Ya, terus awalnya memang kan hujan tuh. Iya. Kan itu karena gara tanggul yang jebol. Itu sempat kaget, lari atau gimana posisinya tuh? Iya kan, kalau di tempat aku kan airnya tuh nggak langsung ini ya. Langsung tinggi gitu? Iya, jadi kan belakangan gitu. Jadi ya santai aja, biasa, nggak terlalu kaget juga. Soalnya kan dari kemarin dia udah naik sih airnya, cuman sedikit. Iya. Tapi sempat ngedapetin barang mungkin atau bagaimana? Enggak. Pas jebol itu berapa sih? Sore. Pas jebol sore itu air langsung masuk apa tadinya banjir dulu apa gimana? Enggak, banjir dulu. Iya. Tapi sekarang udah surut ya? Udah. Surut, termasuk cepat ya. Tapi nggak ada kehilangan barang apa gitu? Nggak ada. Karena itu tinggi banget ini airnya. Kalau main ke dalam sampai 2 meter orang segini kita kelelep. Oke, mungkin dia punya cerita kan nih? Ada cerita apa nih? Kan horor. Ada nggak? Jadi aku kan tinggal di Brebes itu kan di pegunungan ya. Oh, di Brebes di pegunungan. Iya. Jadi banyak banget tempat misterinya. Pernah dengar ini nggak, Waduk Malayu? Pernah dengar, cuman ceritanya nggak tahu. Iya, jadi di situ. Waduk apa tadi? Waduk Malayu. Waduk Malayu. Oke. Di situ kan dahulunya tuh ada seorang laki-laki nelayan ya. Nemuin seekor ular kecil. Ular kecil. Iya, ini siapa tuh? Sanca. Sanca mungkin ya. Jadi ularnya tuh buntung gitu. Ular buntung. Iya, dirawat lah sama si kakek itu sampai besar. Udah gede dia lepasin lagi ke danaunya. Si
ke istri saya kan sambil berkata gini, tolong jagain waduk Maluhu ini, jadi kalau ada apa-apa ular itu yang menjaga. Oh, jadi ular itu mungkin jelmaan dari penunggu danau waduk itu. Jadi Oh, saya pengen terapkan ke Brebes lah. Nanti kalau pulang kampung ngajak ya. siap. Apa ayo baik. Oke, terima kasih buat tim saya ya, ada Dera Story, Ridwan Official dan Fana Podcast ya. Terima kasih buat dukungannya ya. Fana Podcast. Oke. Ya mungkin lagi ceritanya mungkin kalau pengalaman pribadi nggak ada apa bagaimana? Banget. Pengalaman pribadi misteri. Ya suka ini juga sih, suka yang horor. Tapi tertarik Tertarik. nonton YouTube streaming gitu. Iya. Kira-kira bener nggak sih itu kalau hantu itu bisa nangkap kamera? Percaya nggak? Ya percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya? Iya. Nah, tapi ini kan konten gua kan awalnya penelusuran nih, explore nih. Kira-kira kalau nanti ada waktu gua mau ajakin penelusuran, mau ikut nggak? Boleh. Tapi pribadi pernah kesurupan? Belum. Belum, oh berarti aman ya. Berarti aman ya. Soalnya kalau perempuan itu ada yang gampang kesurupan, hati-hati ya, kita juga repot ya soalnya. Iya. Namanya kita ngerasa kerusuk di kuburan, kalau nggak di makam, di kebun angker yang ngeri juga namanya wanita gitu. Soalnya di Ruang Akbar ini sampai saat ini belum pernah ada yang ikut penelusuran seorang wanita. Ya. Ya justru aku malah senang kalau diajak. Oh, perdana berarti. Iya. Bener. Jadi enggak. menantang gitu loh. Oh, menantang. Oke, nanti kita kasih lokasinya nggak terlalu ekstrim ya. Mungkin di pemakaman ya. Dan lumayan ya perdana ya. Diana masuk ke kuburan malam-malam. Cuman kalau kadang-kadang musim hujan nih Diana. Iya. Jadi agak sulit mencari waktu yang pas buat masuk ke kuburan. Jadi musim hujan kita nggak bisa live streaming. Soalnya medannya agak berat lah gitu ya. Selama tinggal di Jatiasi itu pernah nggak ngalamin sesuatu hal gitu atau apa gitu? Pernah. Jadi kan di tempat aku itu kan dekat sama kuburan ya. Sebelahnya itu kan ada kuburan. Di yang di pojokan itu kan ada gubukan, di belakangnya itu kan ada kuburan. Deket kali apa? Seberang jalan? Seberang jalan. Oh iya ada kuburan. Terus? Ya di situ kan cukup angker juga. Terus di situ juga kan warungnya dulunya tuh bekas kuburan juga. Warung itu? Iya. Bekas kuburan? Oh baru tahu ya. Serem juga ternyata. Terus lanjut? Jadi aku kan sendiri nih di warung. Temen aku lagi pulang kampung ceritanya. Pas malam Jumat Kliwon lagi. Waduh, Jumat Kliwon. Gurih. lanjut. Karena aku kan suka begadang ya sampai jam 1 gitu. Oh, cewek suka begadang ya? Kadang suka ada bayangan-bayangan apa gitu. Sekelibat. Iya. Tapi perasaan itu emang nyata apa emang iya? Waktu itu? Ya di situ udah biasa juga sih. Udah kalau biasa? gitu. Iya. Oh, udah sering berarti ya? Jadi mungkin udah jadi teman lagi. Berteman dengan makhluk halus, wow. Oke, dia punya IG nggak? Ada IG, mau dicari di sini nggak? Boleh, yang punyanya boleh. Oke, buat kalian yang pengen follow IG-nya ada di bawah ini ya. Ini IG dia nih, ini IG saja. Oke. Gak apa-apa lah. Tapi YouTube punya channel apa cuma buat nonton? Buat nonton aja. Iya, tapi alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan. Oh iya, lu perdana masuk konten ini? Iya. Kemarin perasaannya gimana pas kita wawancara pertama kali itu? Mungkin kalian pengen tahu nih cuplikannya ada di sini nih. Ini cuplikannya saya pas wawancara. Dia itu kemarin kepotong karena memorinya kepenuhan, jadi nggak sampai selesai, harusnya sampai selesai itu yang tanya. Emang suka bikin video-video gitu bisa pendek? Suka. Oh iya, pantas mau diajak podcast. Biasanya cewek itu malu-malu, bener malu-malu gitu kan, diajak podcast. Kalau ini mah gak malu-maluin, ya. Jangan malu-maluin. Kemarin mau bikin video apa itu di situ? Mau nge-vlog. Mau nge-vlog, lu YouTuber juga dong, vlogger. Kan permulaan biasa. Permulaan. Berarti kemarin itu kan banjir dari semalam tuh, berapa hari belum surut tuh? Sehari? Iya. Berarti dari sore itu nggak balik ke rumah? Iya. Di luar itu? Iya.
Wow. Berarti tapi dapat bantuan gitu sih. Nggak dapat. Iya. Harusnya kita datang ke bantuan ya. Iya, seharusnya. Nggak cuma bikin konten doang, aduh Iya. malu-malu ini tidak. Oke, next time nanti kita akan koordinasi sama tim PPJ dan youtuber yang lainnya ya. Kalau datang ke situ jangan cuma ngerekod konten, jangan cuma bikin konten doang, tapi bawa bantuan ya. Kalau Iya. bisa bawa perahu karet, bawa bunga dan coklat lah. Ini Valentine, lah bagi aja sih. Lagian udah telat kali Udah telat, tapi diterima kan? Oke nih. Oke, lanjut Diana. Apalagi mungkin itu punya cerita di Brebes tuh kental nuansa misterinya kayak gimana sih kalau di Brebes? Mungkin hantu-hantu ciri khasnya mungkin ada apa gitu kalau di Brebes? Kalau di sana ya, yang paling aku dengar tuh kayak semacam kuyang. Kuyang, gimana itu? Kuyang itu bukan asli Kalimantan. Mungkin dia imigrasi ya? Iya. Kuyang imigrasi ya ke Pulau Jawa. Tapi belum pernah ngeliat hantu seumur hidup. Pernah Pernah? Iya. Gimana? di belakang rumah. Tapi masih kecil sih, masih polos-polosnya. Masih polos. Sekarang udah nggak polos, banyak warna. Sekarang udah nggak polos. Sosok apa tuh? Semacam Gak apa-apa disebutin sini, ini udah biasa, nanti kita minta izin buat sosoknya, mungkin yang sini mau kita angkat ceritanya. soalnya merinding juga. Merinding. Iya. Tuh, ini dia nggak pancing-pancing, tapi narasumber sendiri yang ngomong kalau dia merinding, dia nyebutin sosoknya aja rada berat ya. Mau saya wakilin, itu anak, pocong, penduduk, kuntilanak. Oke, saya lebih fair sama kuntilanak. Iya. Bintang yang hitam. Serem itu. Serem, kalau yang hitam bikin saya ngibrit. Ya itu dari benar-benar jaraknya gimana tuh? Dekat, jauh, Udah kan pas depan mata saya aja. tapi lama nggak? Ya bener sih, cuman kayak lewat doang gitu. Itu memang posisinya waktu itu lagi ngapain sih? Kok bisa ngeliat kayak gitu namanya anak-anak main apa gimana? Lagi main-main gitu kan, kebetulan kan di belakang rumah itu kayak hutan gitu. Oh, berarti di daerah sana masih banyak daerah pegunungan gitu ya? Iya, pegunungan. Waduh, boleh banget kita nanti kapan-kapan ke Brebes ya. Brebes itu ternyata api ya oleh-olehnya. Ciri khasnya tuh telur asin. Nasi. Telur asin bawang. Bawang. Oke, nanti kita ke sana ya. Buat tim aja siapin lah kendaraan kita ke Brebes. Kita eksplor ya. Tapi waktu itu nangis apa gimana tuh pas ngeliat hantu itu? Enggak, namanya dia kan masih polos ya. Oh gitu gitu. Tapi diliatin aja. Tapi pas kan ada pohon gede banget ya. Iya. Di situ udah nggak ada. Gak ada. Cuman lewat doang. Tapi lu ini termasuk orang yang berani, penasaran atau penakut sih sama hal itu? Berani sih. Berani, bener. Berani, maksudnya benar-benar berani atau berani karena penasaran? Berani. Berani. Karena sih kan kemarin kan kerja ya, nungguin rumah kosong gitu. Di rumah kosong. Iya, jadi Rumah benar-benar kosong. iya kosong, nggak ada orang gitu. Berarti tinggal sendiri. Sendiri. Wow. Terus ada kejadian di situ? Ada. Aduh. Malah melihat sosok yang hitam gitu. Waduh. Ya karena wanita sih ya. Kalau laki-laki mungkin dimunculin sosok inces. Langsung jatuh juga. Jatuh cinta inces. Tuh. Didalemin inces. Oke. Waktu itu gimana perasaan? Mungkin dia nampaknya jelas banget apa hanya samar-samar apa gimana? Jelas banget. Jelas posisinya Posisinya tuh lagi berdiri di depan pintu ya. malam hari. Iya, malam hari jam 12-an lah, pas mau ke dapur kan. Lampu semua dimatiin, tapi kelihatan gitu jelas. Ada bayang hitam gitu ya. Iya. Emang di rumah itu sendirian atau gimana? Sendiri. Sendiri? Kok enggak nih sih? Tinggal jaga rumah sendiri kayak satpam aja. Kalau cewek kan harus berani. Jelas gue. Jadi buat kalian cowok-cowok, kalau penakut malu atuh, ya kan? Terus kalian kepala rumah tangga. Kalau istri kalian penakut, ya sama-sama takut ya berabe. Jadi cowok harus berani ya. Lucu. Cinta kuat bumi. Oke, apa lagi ya? Ya, saya mau cerita apa? Tuh mau balik nanya boleh? Mau balik nanya apa yang dipertanyakan mungkin? Lebih suka ditanya sih. Suka duka apa nih?
apa ya? Banyak sih kejadian-kejadian aneh di tempat kerja itu. Kejadian-kejadian aneh. Yang sekarang atau yang dulu? Yang dulu. Yang dulu. Iya. Apa tuh salah satunya? Ya banyak banget gitu yang suka jalan-jalan di atas di lantai 2 kan. Kadang ada yang buka pintu gitu. Buka pintu. Suara yang mandi. Suara orang mandi. Oh. Tapi nggak pernah kapok gitu sampai gituan maksudnya? Enggak. Tapi alhamdulillah bertahan sih 1 tahun lebih di situ. Bertahan 1 tahun lebih. Oh, termasuk berani juga ya. Apa karena memang nggak ada pilihan tuh gimana? Enggak, banyak sih yang ini mah, tapi ya Kerjaan lagi. enak sih di situ. Kalau gue sih pribadi mikir lagi sih kalau sendirian di rumah gitu ya. Ya gue juga kalau digangguin terus kayak gitu ya. Ya justru kan yang penakut itu yang sering digangguin ya. Iya, benar-benar. Tapi berarti penakut dong. Ya, Kan bingung kan ya. Mungkin dia iseng ya. Iseng buat yang kenalan tapi kan. mungkin mau nemenin saya di situ. Iya, bisa jadi. Tadi dia mana makanannya? Sambil makan mungkin kita di endorse sama Sopel Mawar ya. Dia sih. Hujan deras banget. Kakaknya mungkin punya cerita. Seru tuh kalau ajak berdua tuh, kocak kayaknya kemana bercanda. Iya emang Edo. teman bakrok itu. Bercanda. Itu udah kenal berapa lama? 3 tahun. 3 kali ya. Jadi ya karena kemarin kita ngerekam pas banjir ya, jadi kita baru 3 kali ketemu kalau nggak salah. Iya, palingin kita baru ketemu 3 kali ya. Jadi IG-nya apa namanya? Dian Sulistiawati. Dian Sulistiawati. Yang gua sama namanya, Bos. Oh, orang nanya. Iya, bener. Jatuh. Suka main film pendek gak? Saya Suka acting. Acting berarti ya? Pernah main film pendek? Belum sih, cuma bikin video iseng-iseng aja. Oh, berarti kalau kayak gitu biasanya ada ketertarikan. Kira-kira nanti kalau kita bikin film pendek mau ikut nggak? Boleh. Boleh. Tapi di sini nggak ada bayaran kayak channel gede. Kita hanya suka sama suka jalanin ya sekedarnya. Kira mau nggak? Ya boleh. Boleh. Berbagi pengalaman ya kan. Semenjak COVID ini usaha gimana? Sekarang nggak sepi ya, nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya. Tapi ada aja kan. Ada aja. Tapi nggak seramai biasa gitu. Ya disyukuri aja. Syukuri aja. Tadi kesini ada itu nggak? PSBB nggak? Nggak ada. Nggak ada, iya orang deket. Mungkin kalau kesannya selama di Bekasi itu apa sih yang membedakan Bekasi sama Brebes dalam mencari rezeki ya? Ada nggak bedanya? Tuh misalnya, nah juga anak rantaunya jauh dari orang tua, kadang Kangen sama orang tua ya? kangen. Kangen. Terakhir ketemu Kalau pas sama awal itu kesini jangan, ibu kan di luar negeri ya. di luar negeri. Iya. Bapak masih ada? Masih di kampung. Ada di kampung. Termasuk sosok wanita yang mandiri ya. Jarang banget kita nemu wanita yang merantau. Gue juga nggak pernah merantau. Nyari gue di Bekasi aja bertahun-tahun. Jodoh di Bekasi. Cari pengalaman. Dari pengalaman. Iya. Ini bisa kalau gue nggak bisa jauh dari keluarga. Susah jauh dari keluarga. Apa? Kira-kira pengalaman apa selama tinggal di Bekasi? Apa baru kerja di tempat sekarang? Apa sebelumnya udah pernah? Atau gimana? Udah pernah. Di Bekasi udah lama, udah maksudnya kerja di pabrik atau bagaimana? Di Bekasi? Kan di perumahan gitu. Di perumahan. Tapi juga pernah sih. Pabrik pernah? Iya. Gimana? Kau kenapa berhenti di pabrik? Capek apa gimana? Ya. Ya
Maju-maju bang. Apanya? Pabrik. Oh masa. Dagang atuh. Iya benar. Oke, baik lagi tadi ajan maghrib ya. Oke Diana, berarti kan udah berpisah dari orang tuanya cukup jauh, udah selama 4 bulan tinggal di sini ya. Iya. Kenapa sih sampai bisa memutuskan untuk ke Bekasi, tinggal Bekasi? Pengen tahu nih. Kalau boleh tahu, mungkin menyangkut cerita pribadi ya, karena Mbak Diana ini belum nggak mempunyai cerita horor ya. Mungkin mau bercerita tentang kisahnya, mungkin senang, suka, dukanya, silakan. Iya. Jadi intinya ingin menjadi anak yang mandiri ya. Nggak mau ngebebanin orang tua, apalagi minta sama orang tua gitu. Jadi punya motivasi sendiri buat merantau jauh dari orang tua. Meskipun sedih ya, emang ini harus jalannya gitu. Mungkin orang lain bisa minta inilah, minta itulah sama orang tua, tapi aku berusaha bekerja keras sendiri, jatuh bangun sendiri, yaitu aku lewati sendiri tanpa mereka tahu gitu aku dirantau kayak gimana. Cukup kasih kabar baik saja. Tapi orang tua di kampung sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kok bisa terpikir untuk mantau memang ada apa sih sebenarnya? Iya, karena ekonomi keluarga juga. Keluarga. Tapi keluarga di rumah baik-baik aja apa bagaimana? Ya kebetulan orang tua kan udah bisa ya. Udah bisa. Iya, jadi mama juga merantau ke luar negeri. Jadi aku tinggalnya sama nenek. Di kampung sama nenek. Iya, sama nenek sama adik. Terus semenjak tinggal sama nenek, bagaimana keadaan? Ya gimana ya, serba sulitan lah kalau dibilang ya. Jadi melihat nenek juga kan udah tua, udah nggak mungkin kerja lagi ya. Iya. Jadi kita harus mikir sendiri gimana caranya dapatin duit buat kita sendiri buat jajan gitu ya. Diana hobi apa sih? Nyanyi bang. Gue nggak nanya lu, lu mah bucin official. Hobi apa? Abis makan. Hobi makan. Nggak kelihatan, kalau ini kelihatan hobi makan. Beda bro. Iya. Sama aja. Oh, mungkin nyanyi mungkin? Enggak. Sadar diri soalnya. Mau nyanyi? Jangan. Jangan. Kalau mau nyanyi, Aku mau. jadi ringin. Aku mau. Ini Diana cerita aja Diana. Kalau mau cerita mungkin bukan gibah ya. Bukan gibah ya. Kalau kesal mungkin bagaimana? Silakan. Apa harus saya bertanya? Selalu bertanya. coba. Ya intinya jangan pernah patah semangat. Iya. Jangan pernah patah semangat. Jangan Belum. Belum. Kan intinya. Dalam artian jangan pernah patah semangat. jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Udah. Pokoknya Ada cita-cita nggak yang pengen diimpiin tuh, yang pengennya semenjak tinggal di Bekasi ini pengen apa mungkin buat kedepannya? ya intinya pengen bahagiain orang tua. Dan bagian orang tua, kedua orang tua, ya. Tapi masih kontak-kontakan sama ibu, bapak Alhamdulillah mas, masih. Kalau gue tahu ibunya di luar negeri itu di mana? di Taiwan. Taiwan. Oh, ente ya, gitu ya. Itu ente ya. Iya. Lumayan tuh. Itu pengalaman soalnya. Taiwan. Udah berapa tahun nggak pulang? Biasanya kan bertahun-tahun. Sekarang baru setahun sih, kontak 3 tahun. Oh baru. Iya. Oh baru. Tapi masih ngirim orang tua apa gimana? Masih. Masih. Kontak 3 tahun. 3 tahun nanti baru ketemu lagi. Tapi kalau bapak ada kan di kampung? Ada. Ada. Alhamdulillah. Ini karena kan hujan nih ya. Kira-kira ada kabar nggak dari orang rumah? Kalau air kali naik? Udah naik sih. Udah naik? Airnya sih siaga 1. Wow, siaga 1. Pemburu banjir.
Nanti ya kita sambil cek lokasi mungkin ya. Wah ya juga tuh. Nanti mungkin saya ada niat rencana buat ke depan, pengen banget gitu, pengen sama tim PPJ sama yang lain, pengen beli perahu karet kawan-kawan yang kira-kira muat 3 orang lah ya, perahu karet. Soalnya waktu kemarin kita ke sana tuh masih banyak orang yang terjebak di lantai 2 ya. Iya benar. Dan itu nggak ada bantuan, ada sekali. Saya nanya ada bantuan sekali kemarin, cuma kesini nggak ada karena mungkin kekurangan kali ya, mungkin nggak ada yang nggak tahu dah, kurang tahu lah. Tapi itu posisi kemarin kan di Pondok Gede Permai itu ya, itu kan paling parah tuh dalam tuh. Di Villa Nusa Indah yang seberang kalinya itu listriknya masih nyala loh. Listriknya masih nyala, tapi dia nggak sedalam di Pondok Gede Permai. Nah sebenarnya itu bukan kali pertama tanggul jebol, udah tiap tahun kayaknya tuh tanggul jebol. Ya, cuman yang paling parah tahun 2020 awal tahun itu sampai mobil banyak yang terguling karena kemarin mungkin orang jadi pengalaman, jadi udah mengungsiin mobil-mobilnya gitu. Ya mungkin Diana mungkin segitu ya. Iya. Mungkin segitu, dia nggak punya cerita misteri, jadi mohon maaf buat kawan-kawan, tapi ya kita bisa ambil positifnya. Bagaimana dia mencari kerja, mencari apa sih, mandiri, belajar mandiri ya, dari Brebes ke Bekasi. Jujur saya pribadi aja ya, orang asli Bekasi nih, kalau diajak kerja jauh misalnya di Karawang gitu ya, tinggal netap di sana, saya nggak mau. Saya mendingan pulang pergi nyari kerjaan di kampung sendiri, karena emang nggak biasa gitu, kangen banget sama orang tua, sama keluarga, anak istri. Jadi kita salut banget ya buat Diana, saya acung jempol ya, berani mandiri, karena emang orang Jawa tuh, karena bapak saya orang Jawa ya, emang dia tuh apa sih ya, tekadnya gede gitu ya. Iya. Oh kalau soal nyari duit keluar gitu ya, merantau gitu lah, orang Jawa kan banyak perantau ya, banyak perantauan orang Jawa, dan banyak, sedikit banyak yang sukses di Bekasi gitu, di Jakarta. Ya pokoknya buat kalian yang mungkin ada masalah broken home di rumahnya, jangan pernah berputus asa ya, tetap semangat menjalani hidup, belajar mandiri demi membahagiakan kedua orang tua. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari Diana mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat kawan-kawan subscriber Rahmat, coba silakan. Selagi kita bisa, kenapa enggak? Semangat. Semangat. Selagi kita bisa, kenapa enggak? Oke. Berarti karena sendiri dong, masih sendiri dong. Alhamdulillah masih sendiri. Alhamdulillah masih sendiri. Mungkin ada rencana mau ke depan. Kita mau rencana mau bikin film pendek ya. Rencana bikin film pendek. Nggak usah sehujan dulu, Bor. Kita mau rencana mau bikin film pendek ya, nanti Diana kita pakai buat pemainnya. Insya Allah mau kan? Mau banget. Tapi bisa bahasa Jawa coba. Berbus di Jawa kan? Tapi Sundanya. Jadi nggak ngerti Jawa sih. Lagi kan perbatasan sama Jawa Barat. Oh iya. Jadi Sundanya. Oh ngambil Sundanya. Iya. Oh iya Berbus perbatasan ya. Berarti lebih ke Sundanya. Iya. Itu kayak gue. Itu mau ngapa? Kerja aja mau piye? Kemarin pernah denger teh yang ditanya Cedo, Cedo, iya. Iya Sunda kan itu ngomongnya. Mana enggak? Itu keluarganya ngomong Cedo, ngomong Sunda. yang tahu Cedo ya, yang tahu gitu Sunda. Iya, ngomong Sunda. Oke, Cedo. Oke, buat kawan-kawan itu jadi tetap semangat dalam masa pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan. Saya kesini kan udah bersih-bersih nih, kita udah bersih-bersih cuci tangan, walaupun nggak pakai hand sanitizer, kita cuci tangan. Ada jaga jarak ini 2 meter. Masker, saya pakai masker. Nah, kalau ngomong pakai masker kan gimana, ini aja suaranya masih apa sih, kurang jelas ya. Kita jaga kesehatan di musim pandemik ini. Buat kawan-kawan yang mungkin daerahnya rawan banjir, tetap siaga, apa ya, jaga kesehatan lah, siaga. Oke. Mungkin ambil baiknya, buang buruknya. Segitu aja podcast kali ini ya. Mohon maaf banget, mungkin ada kekurangan di sana sini, mungkin Diananya juga agak grogi gitu ya. Karena kemarin dia bikin video pendek loh. Iya, tanpa direncanakan. Karena kita berkenalan sangat singkat ya. Pas kemarin banjir pertama kali ketemu, dan sekarang kita podcast. Alhamdulillah dia percaya kok mau sih gua ajak podcast, kan ini kan baru kenal. Ya, apa sih? Apa ya?
punya kepikiran buat bikin YouTube juga, tapi kesempatan ada. Belajar ya. Iya. Belajar kita podcast. Oke, buat semuanya terima kasih. Saya Irul Akbar. Saya Dian Sulistiawati. Undur diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.